Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan Data Definition Language. Perlu diketahui bahwa dalam MySQL, database merupakan kumpulan dari objek-objek yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data seperti tabel, view database, trigger, dan prosedur tersimpan. Data Definition Language merupakan standar untuk perintah atau komen yang menentukan perbedaan struktur dalam suatu database. Statement DDL ini digunakan untuk membentuk, memodifikasi, dan menghapuskan objek database seperti tabel, indeks, dan user. DDL juga dikenal sebagai Data Description Language dalam beberapa konteks. DDL menjelaskan field dan record dalam tabel database. Statement DDL yang biasa kita gunakan dalam SQL adalah create, alter, kemudian drop. Mari kita bahas secara lebih detail. Pertama, saya akan menjelaskan perintah create database. Sebelum melakukan apapun, kita perlu membuat database terlebih dahulu. Database merupakan tempat, kontainer, atau wadah dari suatu data. Database ini menyimpan kontak, vendor, user, atau berbagai jenis data lain yang kita perlukan. Untuk membuat database baru melalui program MySQL, kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita harus login dulu ke MySQL Server menggunakan user root. Caranya dengan mengetikkan perintah MySQL -u root kemudian -p. Lalu kita masukkan password dari user. Apabila user root ini tidak memiliki password, maka dapat dituliskan MySQL -u kemudian root. Nah, setelah masuk ke MySQL Server, kita dapat membuat suatu database di MySQL dengan menggunakan statement create database, if not exist, dan kemudian dilanjutkan dengan database name. Oke, saya akan menjelaskan statement create database ini secara lebih detail. Statement create database ini diikuti dengan database name yang merupakan nama database yang ingin kita buat. Sebaiknya nama database ini harus bermakna dan mendeskripsikan isi dari database. Kemudian if not exist merupakan klausa opsional dari statement tersebut, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Klausa if not exist ini mencegah kita untuk membuat database baru yang sudah ada di server database. Karena kita tidak bisa memiliki dua database dengan nama yang sama di server database MySQL. Misalnya untuk membuat database baru yaitu database classic model, kita dapat menjalankan statement create database classic models, kemudian diakhiri dengan titik koma. Setelah menjalankan perintah ini, maka MySQL akan mengembalikan pesan atau message untuk memberitahu apakah database baru tersebut telah berhasil dibuat atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan daftar atau list database di MySQL. Kita dapat menggunakan statement show database untuk menampilkan list database di MySQL Database Server. Statement show database ini dapat digunakan untuk memeriksa database yang telah dibuat atau untuk melihat semua database yang ada di database server sebelum membuat database baru. Kita dapat melihat hasil dari statement show database pada gambar ini. Seperti yang ditunjukkan dengan jelas pada gambar, terdapat 3 database di server database MySQL. Information Scheme dan MySQL adalah database default yang tersedia saat kita menginstal MySQL. Dan Classic Model adalah database yang baru dibuat sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih database yang ingin kita gunakan. Untuk mulai menggunakan database, kita harus memberitahu MySQL database mana yang akan digunakan dengan menggunakan pernyataan use, kemudian diikuti dengan database name.
Misalnya kita akan memilih database sampel classic models menggunakan statement use seperti berikut ini. Jadi use kemudian diikuti dengan nama database yaitu classic model. Setelah database ini terpilih, maka semua operasi seperti membuat query data, membuat tabel baru, atau memanggil prosedur tersimpan yang dilakukan akan berdampak pada database saat ini yaitu database classic model. Statement kedua adalah perintah alter database. Statement alter database digunakan untuk mengubah, memelihara, atau memulihkan database yang sudah ada. MySQL menyediakan fungsi alter yang digunakan untuk melakukan perubahan ke desain database yang sudah ada. Perintah alter ini juga digunakan untuk mengubah database, kemudian mengubah tabel, view, atau objek database lain yang mungkin perlu diubah selama siklus hidup database. Untuk alter database syntax dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi untuk perintahnya alter, kemudian database atau skema yang lain seperti tabel, kemudian diikuti dengan database name, kemudian alter specification-nya. Misalnya kita ingin mengubah karakter set, kemudian collect, ataupun encryption-nya. Statement yang ketiga adalah drop database. Drop database digunakan untuk menghapus database. Menghapus database ini berarti kita menghapus semua tabel yang terdapat dalam database dan database itu sendiri secara permanen. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjalankan query ini dengan ekstra hati-hati. Untuk menghapus database, kita dapat menggunakan sintaks berikut ini. Drop database, kemudian diikuti dengan if exists, dan diikuti dengan database name, atau nama database yang ingin kita hapus. Sama dengan statement pada create database, if exists ini merupakan bagian opsional dari statement tersebut. Jadi, klausa if exists ini digunakan untuk mencegah penghapusan suatu database yang tidak ada di server database. Untuk mengimplementasikan statement drop database, kita dapat lakukan dengan menggunakan database baru. Kita buat database baru, kemudian kita pastikan bahwa database tersebut telah dibuat, kemudian kita akan menghapusnya. Contoh query yang dapat digunakan dapat dilihat pada gambar berikut. Baris pertama digunakan untuk membuat database TempDB, menggunakan statement create database, kemudian baris kedua menampilkan semua database yang ada di MySQL Server menggunakan statement show database, kemudian yang ketiga menghapus database TempDB menggunakan statement drop database. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tabel di MySQL. Tabel merupakan objek database yang memuat semua data atau informasi dalam database. Untuk membuat tabel baru dalam suatu database, kita dapat menggunakan statement create table. Statement create table adalah salah satu statement paling kompleks di MySQL. Berikut ini ilustrasi sintaks versi sederhana dari statement create table. Create tabel, kemudian if not exists, kemudian diikuti dengan table name, dan kemudian tanda kurung yang diisi dengan kolom list, yaitu daftar kolom, dan yang terakhir menspesifikkan storage engine yang digunakan. Pertama, tentukan nama tabel yang akan dibuat setelah klausa create table. Nama tabel ini harus unik dalam suatu database. Kemudian sebagai catatan, if not exists merupakan klausa opsional yang memungkinkan kita untuk memeriksa apakah tabel yang dibuat sudah ada dalam database atau belum. Jika tabel ada di database, MySQL akan mengabaikan seluruh statement dan tidak akan membuat tabel baru. Sangat disarankan untuk menggunakan if not exists di setiap statement create table untuk menghindari kesalahan dalam membuat tabel baru. Kemudian yang kedua, kita menentukan daftar kolom dari suatu tabel di bagian kolom list. Dan setiap kolom dipisahkan dengan tanda koma. Ketiga,
kita menentukan mesin penyimpanan atau storage engine untuk tabel di Closa engine. Statement ini bersifat opsional, jadi boleh tidak ada. Apabila engine ini tidak dideklarasikan, maka MySQL akan menggunakan InnoDB secara default. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan column list. Column list ini menspesifikkan daftar kolom untuk suatu tabel. Untuk mendefinisikan column list, kita menggunakan sintaks seperti berikut ini. Jadi, setiap kolomnya didefinisikan kolom name-nya, kemudian tipe datanya, kemudian panjang datanya, jadi maksimum panjangnya, kemudian dispesifikan not null, default value, atau auto increment. Dan ini bersifat opsional. Yang wajib ada adalah tipe data dan panjang maksimumnya. Oke, untuk kolom name menentukan nama kolom, kemudian setiap kolom memiliki tipe data dan panjang maksimum. Misalnya, untuk teks bisa diberikan tipe data varchar, kemudian panjang maksimumnya adalah 255. Kemudian untuk not null, default value, dan auto increment ini bersifat opsional. Not null menunjukkan bahwa kolom tersebut tidak dapat bernilai null atau kosong. Kemudian default value merupakan nilai default yang digunakan untuk menentukan nilai default dari suatu kolom. Kemudian auto increment menunjukkan bahwa nilai kolom yang dihasilkan secara otomatis setiap kali baris baru dimasukkan ke dalam tabel. Perlu diingat bahwa setiap tabel memiliki satu dan hanya satu kolom yang auto increment. Selanjutnya, untuk menetapkan kolom atau sekumpulan kolom sebagai primary key atau kunci utama, kita menggunakan sintaks seperti berikut ini. Primary key, kemudian kolom yang akan menjadi primary key. Selanjutnya, statement berikut ini menunjukkan bagaimana cara membuat tabel baru. Misalnya, kita akan membuat tabel baru yang disebut dengan tabel task dengan struktur sebagai berikut. Jadi, memiliki task ID, title, start date, due date, status, priority, dan description dengan tipe data yang sudah tercantum dalam gambar ini. Kita dapat membuat tabel ini menggunakan sintaks SQL seperti ini. Create tabel if no exists, selanjutnya nama tabel yaitu task, kemudian yang pertama diikuti dengan kolom task ID atau atribut task ID yang tipe datanya adalah integer, kemudian diset sebagai auto increment. Kemudian title, tipe datanya adalah varchar dan panjang maksimumnya adalah 255 dan diset sebagai not null. Selanjutnya ada start date dan due date dengan tipe datanya date. Kemudian status dan priority, tipe datanya adalah tiny integer, kemudian not null. Lalu ada description, tipe datanya text. Dan kemudian kita spesifikkan task ID sebagai primary key, dan yang terakhir adalah kita mengeset engine yang digunakan, dalam kasus ini adalah InnoDB. Selanjutnya marilah kita bahas tentang alter tabel. Statement alter tabel digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Biasanya digunakan untuk menambahkan kolom, kemudian menghapus kolom, mengubah tipe data kolom, menambahkan primary key, mengganti nama tabel, dan banyak lagi. Berikut ini ilustrasi sintaks statement alter tabel yang dapat digunakan. Jadi alter tabel, kemudian diikuti dengan tabel name-nya, kemudian diikuti dengan action-nya. Untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada, pertama kita tentukan tabel name-nya yang akan diganti setelah closa alter table, kemudian buat daftar serangkaian action yang diterapkan ke suatu tabel. Action bisa berupa apa saja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian perlu diingat bahwa statement alter tabel ini dapat dilakukan dengan beberapa action dalam satu statement alter table. Dan serangkaian action ini dipisahkan dengan tanda baca koma.
Misalkan kita ingin mengubah tabel task yang telah kita buat sebelumnya. Apabila kita ingin mengatur atribut auto increment untuk kolom task ID, maka nilai kolom task ID akan bertambah secara otomatis satu per satu setiap kali kita memasukkan baris baru ke dalam tabel task tersebut. Kita dapat menggunakan statement seperti berikut ini. Alter tabel task, kemudian change column, kemudian kolom yang akan diganti yaitu task ID, kemudian kita spesifikkan aturan baru untuk task ID yaitu tipe datanya integer 11 masih sama, kemudian tambah dengan not null dan auto increment. Kemudian misal kita mau menambahkan kolom baru yaitu kolom complete untuk mencatat persentase penyelesaian setiap task, kita dapat menggunakan alter tabel untuk menambahkan kolom baru ke tabel task dengan query seperti ini. Alter tabel task, kemudian add column, complete, kemudian tipe data dan lengthnya, kemudian di set null. Nah, kemudian kita tambahkan letak kolom yang baru tersebut yaitu di after description. Jadi akan ditempatkan setelah kolom description. Lalu misal kita tidak ingin menyimpan description di tabel task, jadi kita akan menghapus kolom description. Nah, kita bisa menggunakan statement alter tabel task, kemudian drop column description. Statement ini akan menghapus kolom description dari tabel task. Oke, selanjutnya perintah lain yang mungkin digunakan untuk memodifikasi suatu tabel. Misal kita ingin mengganti nama tabel, kita bisa juga menggunakan statement rename tabel, kemudian nama tabel yang lama, kemudian to, kemudian nama tabel yang baru. Nah, ini lebih mudah daripada menggunakan alter tabel seperti sebelumnya. Kemudian untuk menampilkan struktur tabel, kita bisa menggunakan sintaks describe, kemudian tabel name. Dari sini akan ditampilkan struktur dari tabel yang kita masukkan di tabel name. Kemudian yang terakhir, untuk mengganti nama kolom, kita bisa menggunakan alter table, kemudian kita spesifikkan tabel name-nya, kemudian change, kemudian diikuti dengan nama kolom sebelumnya yang mau diganti, kemudian nama kolom yang baru, diikuti dengan tipe data dan size-nya atau panjang data yang akan disimpan di kolom baru tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang drop table. Nah, drop table ini digunakan untuk menghapus tabel yang ada. Dalam contoh ini, kita akan menghapus tabel task yang telah dibuat sebelumnya. Sintaks di sini mencoba untuk menghapus tabel task dan menghapus satu tabel lagi yang tidak ada dalam database untuk mendemonstrasikan statement show warning. Jadi kita gunakan untuk menghapus tabel, drop table, kemudian if exists, kemudian diikuti nama tabelnya. Di sini adalah task dan non-existent tabel. Sintaks ini ketika di-run akan menghasilkan warning karena tidak ada tabel non-existent table di dalam database. Sehingga ketika kita menjalankan statement show warning, maka akan keluar message unknown table, non-existent table. Karena di database ini tidak ada tabel non-existent tabel tersebut. Dan yang terakhir, ini merupakan sintaks yang digunakan untuk keluar dari program MySQL. Jadi kita dapat mengetikkan perintah exist apabila kita sudah selesai dan keluar dari MySQL. Baiklah, saya rasa cukup untuk penyampaian materi terkait data definition language. Selanjutnya saya akan tunjukkan tutorial menggunakan statement tersebut di MySQL secara singkat. Untuk menggunakan MySQL, awalnya kita buka dulu SAM control panelnya, kemudian kita jalankan service Apache dan MySQL. Setelah sudah berhasil running, selanjutnya kita klik
Shell ini untuk menampilkan command prompt yang dapat digunakan untuk memasukkan statement MySQL. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam MySQL. Kita ketikkan MySQL strip O root kemudian strip P, enter, masukkan passwordnya. Di sini saya tidak menggunakan password, jadi langsung saya enter. Nah, sekarang kita sudah bisa memasukkan statement-statement MySQL atau query-query MySQL di sini. Misal, saya akan membuat database baru, create database, kemudian nama databasenya adalah company, dan diakhiri titik koma. Nah, query OK berarti database ini sudah berhasil dibuat. Kemudian, untuk menampilkan database yang ada di database MySQL Server, kita bisa ketikkan show databases, kemudian titik koma. Nah, ini adalah database-database yang ada. Di sini dapat dilihat bahwa company sudah masuk. Oke, kita juga bisa menggunakan browser untuk masuk ke MySQL. Caranya kita ketikkan 127.110, kemudian php myadmin. Oke, jadi kita akan masuk ke halaman php myadmin, fetch me myadmin. Oke, kemudian tadi kita sudah membuat database baru yaitu company. Nah, untuk menggunakannya kita dapat mengklik database company tersebut. Kemudian kita bisa create table menggunakan GUI ataupun menggunakan SQL. Nah, di sini misal kita akan membuat tabel baru, create table if not exist, kemudian employee, nama tabelnya, kemudian diikuti dengan kolom listnya. Yang pertama ada NIP, tipe datanya integer, kemudian di set mungkin 18, kemudian nama, tipe datanya varchar 255, kemudian jenis kelamin, mungkin bisa menggunakan enum. Enum ini maksudnya hanya ada dua pilihan di sini, yaitu L atau P. Kemudian departemen, mungkin departemen teks. Oke. Kemudian sudah selesai, kita tutup dengan kurung tutup dan semikolon. Go. Nah, ini MySQL return an empty result set, berarti ini sudah oke, sudah berhasil dibuat. Oke, di sini sudah dapat dilihat bahwa ada tabel employee. Nah, kita bisa melihat strukturnya dari tabel employee ini. Oke, di sini ada NIP, nama, jenis kelamin, departemen. Oke, selain menggunakan GUI untuk menampilkan struktur tabel, kita bisa menggunakan statement describe, kemudian employee. Describe diikuti dengan nama tabelnya. Nah, ini struktur dari tabel employee. Misal kita akan memodifikasi tabel tadi dengan men-set NIP menjadi primary key. Kita bisa lakukan dengan alter tabel, kemudian nama tabelnya, add primary key, kemudian diikuti dengan NIP-nya. Oke, seperti ini. Ini untuk meng-set primary key di atribut NIP. Oke,
Kita lihat strukturnya. Nah, di sini NIP sudah menjadi primary key, ditandai dengan adanya tanda kunci di sini. Oke, misal kita mau mengubah NIP menjadi not null dan auto increment, bisa ditambahkan alter table employee, kemudian change column, misal saja nama kolomnya NIP. Nah, misal kita ganti namanya menjadi nomor pegawai, kemudian tipe data yang baru integer 20, dan diset sebagai not null dan auto increment. Oke, jadi sudah berhasil dirubah. Misal kita mau menambah kolom baru, kita bisa lakukan dengan alter table employee, kemudian add kolom, nama kolom barunya, font, misal varchar 12, kemudian posisi kolom yang baru setelah misal jenis kelamin. Jadi kolom baru sudah berhasil ditambahkan di sini. Oke, kita coba cek struktur yang baru. Oke, jadi di sini tadi sudah menjadi integer 20, kemudian auto increment, kemudian nullnya menjadi null karena kita tadi set jadi not null, kemudian ada atribut baru yaitu font dengan tipenya varchar 12. Oke, misal kita mau menambah kolom sudah mengganti nama tabel. Nah, kita bisa lakukan dengan alter tabel employee, rename pegawai, atau bisa juga rename tabel employee to pegawai. Nah, ada dua cara yang bisa digunakan. Kita pilih salah satu saja. Kemudian go. Nah, ini nama tabel ini sudah menjadi yang baru yaitu pegawai. Kemudian misal kita mau menghapus kolom, kita bisa gunakan alter tabel pegawai, kemudian nama kolom yang akan dihapus, drop kolom, diikuti nama kolomnya yaitu misalkan font. Next, do you want to execute? Oke. Nah, ini kolom fontnya sudah berhasil dihapus. Kita coba cek ke strukturnya apakah masih ada. Nah, di sini fontnya, atribut fontnya sudah hilang, kolom fontnya sudah hilang. Kemudian untuk menghapus tabel, kita bisa gunakan drop tabel pegawai. Oke, jadi nanti tabel pegawai akan hilang. Kemudian kita jalankan yang terakhir, drop database company. Jadi database-nya akan dihapus. Oke, jadi database company sudah tidak ada. Oke, sekian untuk video kali ini terkait data definition language. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.